awal mula lu orang gila, Ruth. Kenapa? Karena lu bawa model Chinese kota, lu bawa ke selatan. Tapi ternyata luar biasa responnya karena kamu halal. Halo, gue Radia, gue bekerja di Ageless Galaxy Jakarta, dan gue juga seorang model paruh waktu. Kebetulan hari ini gue ada pemotretan, jadi sebelumnya gue mau cari makan dulu di sekitar rumah. Ayo kita makan dulu. Ini dia bakmi Rudi yang terletak di Jalan Haji Nawawi Raya nomor 42 Gandaria, Jakarta Selatan. Salah satu kedai bakmi favorit gue karena mereka menyajikan mie shirataki. Cocok banget buat gue yang pengen makan enak tapi tetap jaga asupan kalori gue. Wih, datang juga. Ya. Makasih ya, Mbak. Yang ngebuat unik bakmi Rudi itu dia pakai selada. Nih. Gue termasuk suka banget sama bakmi dan baru di sini nemuin kalau dia sayurnya selada. Biasanya tuh pakai sawi kan kalau bakmi. Terus bakmi Rudi kan dia pakai ayam kampung, jadi emang rasanya lebih gurih dari kalau pakai ayam negeri kan nggak segurih pakai ayam kampung kan. Jadi dia mie-nya nggak dipakein bumbu-bumbu tambahan, nggak dipakein sambal, nggak dipakein lada, juga udah gurih banget karena dia pakai ayam kampung. Enak banget. Suikeonya. Suikeonya juga enak. Biasanya kalau di tempat lain sering banget gue temuin suikeonya itu lebih isiannya dikit banget, tapi kulitnya lebih banyak gitu loh. Jadi isiannya dikit, tapi sisanya kayak kulitnya semua. Ini isinya banyak banget. Jadi apa ya? Worth it sih sebenarnya, soalnya isinya banyak banget. Nggak kayak biasanya kayak
gedean kulitnya daripada isinya gitu. Happy banget bisa makan bakmi tapi rendah kalori. Karena banyak banget variasi dari menu bakmi Rudy ini. Salah satunya tuh si mie shirataki yang lagi gua makan ini. Coba. Ada cobain bakso gorengnya. Bakso gorengnya tuh kulitnya renyah, enak, terus daging ayamnya terasa. Jadi ini bakso goreng daging ayam ya. Daging ayamnya kerasa. Biasanya banyak juga di tempat-tempat lain dia lebih dominan rasa tepungnya daripada rasa dagingnya gitu loh. Jadi kayak dikit gitu dagingnya nggak terlalu berasa. Ini dagingnya berasa banget, enak, dan dia renyah ya, bukan keras. Jadi enak, dalamnya juga lembut. Emang di tempat ini favorit gue bakso gorengnya sih, juara. Enak banget. Badak tuh emang seger banget. Pas banget pairingnya sama bakmi. Hai. Halo Pak. Apa kabar? Baik, Bapak apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Gimana, pesen apa? Seperti biasa, mie shirataki. Ada masukan atau saran buat kami? Udah enak banget sih Pak. Seperti biasa favorit saya emang selalu bakso gorengnya. Tapi saya suka banget di sini ada mie shirataki karena rendah kalori. Karena saya harus ngejaga keindahan tubuh. Bukan gitu, saya harus ngejaga porsi kalori saya. Ya, gitu. Kalau itu kan relatif ya, beda-beda kan setiap orang. Saya suka banget deh, dan di sini kan specialty dia pakai ayam kampung ya Pak. Iya. Jadi saya nggak perlu tambahin banyak-banyak, apa-apa aja udah enak banget. Rudy kok bisa sih kepikiran buat pakai ayam kampung ini? Begini, sebenarnya pada umumnya sih untuk yang di halal kita mencoba memberikan yang terbaik pada dasarnya. Ada beberapa kedai yang membuat bakmi ayam kampung, tetapi ternyata ada yang minyaknya bukan nopok nolan. Gitu. Ada beberapa, tidak semuanya sih. Tetapi ya kita coba pakai ayam kampung karena kebetulan akhir-akhir beberapa bulan terakhir memang kita kerjasama dengan peternak langsung. Jadi kita juga ada ayam kampung yang dimana kita tuh bekerja sama dan kita pakai ayam kampung yang probiotik. Karena mengingat kebanyakan di Jakarta Selatan khususnya mereka pada lebih sadar ke kesehatan. Bukan berarti yang di Jakarta Utara, di pusat tidak sadar, tidak, tetapi lebih sedikit porsinya. Sedangkan di Jakarta Selatan mereka concern ke kesehatannya lebih banyak. Lebih banyak yang aware sama healthy lifestyle lah ya. Betul. Selain kita berusaha untuk sehat, enak, dan terjangkau pastinya. Iya, saya juga seneng banget sih soalnya porsinya banyak. Iya. Masih gurih dan berasa banget, tapi juga kalorinya rendah banget karena shirataki. Soalnya biasanya kalau makanan sehat kan rasanya nggak terlalu berasa ya, cuma kayak hambar apa gimana. Jadi ya namanya kita orang Indonesia kebiasaan makan kayak rasa ya. Jadi ketika dihadapkan dengan makanan seperti itu tuh, aduh turun nafsu makan. Ini nemuin makanan sehat yang masih kayak rasa tuh jadi seneng banget, happy. Tapi lagi pandemi gini masih aman Pak bisnis apa gimana tuh? Kalau saat pandemi memang untuk yang dine in agak berkurang, tetapi untuk yang online-nya alhamdulillah tetap stabil. Kalau online nggak ada di mana aja Pak? Kalau online kami udah ada di GoFood dan di GrabFood. Jadi
Ya enak sih, emang harus gitu sih. Betul. Tapi jam operasionalnya ada perubahan nggak selama pandemi? Di setahun yang lalu kita kita benar-benar tidak boleh ada yang makan. Lalu kita jam operasionalnya hanya sampai jam 6 sore. Oh, oke. Ya, tetapi setelah memasukin di akhir 2020 kita udah mulai dine-in sedikit. Kita kasih kapasitas 25 dulu sampai mengikuti aturan pemerintah aja. Iya. Sampai akhirnya sekarang udah balik 50% tetap. dan jam operasionalnya udah balik. Kita jam operasional kembali lagi dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Wah, enak juga ya. Jadi mau sarapan bisa, mau makan setelah pulang kerja juga masih dapat. Masih dapat. Enak-enak. Cabangnya di mana aja sih Pak selain di sini? Kami ada 4 cabang. Oke. Haji Nawi Pusat, lalu di Simpruk, di sebelahnya Simpruk Residen. Kalau di Flavor Bliss juga ada di Alam Sutra. Itu di Flavor Bliss-nya. Iya. Di Flavor Bliss-nya. Ada rencana buka cabang lain nggak di mana? Untuk sementara ini sih di Juli kita akan buka cabang di Juanda, Jakarta Pusat, dekat Istana, seberang Istiqlal. Oh, oke. Gitu. Menarik. Terima kasih. Bantu doa ya supaya Pasti, lancar. Pak. Terus saya dengar-dengar nih, katanya ada menu spirulina yang nggak ada di menu. Ya, Itu kalau kok di bisa mie kepikir ya? spirulina ini terbuat dari ganggang laut, Kak. Oke. Jadi spirulina ini kita ada kerjasama dulunya dengan budidaya ganggang laut yang di Jogja. Oke. Tetapi karena pandemi kita stop dan kita ada beberapa stok yang kita masih bisa simpan dengan baik dan layak. Akhirnya kalau ada yang pesen H-5 kita buatkan. Oh, jadi emang semuanya fresh ya? Fresh. Oke. Gitu. Menarik banget sih. Itu juga. Udah mau coba yang spirulina mau coba nanti? Bentar lagi deh kayak Pak, tadi saya makan banyak banget. Iya. Iya, menarik sih. Saya juga soalnya baru tahu karena selama ini nggak ada di dalam menu kan si menu Betul, ini. spirulinanya. Iya. Nanti kalau ada mau order lagi, silahkan. Saya tinggal dulu. Oh iya. Ya. Makasih ya, Pak. Makasih. Awal mula kami Bami Rudi ini berdiri pada tahun 2017. Awal mula kita ada di Kelapa Gading di bulan Juni. Di sana awal-awal kita sudah coba di 8 bulan, tetapi 8 bulan itu tidak bisa berlanjut oleh karena yang punya tempat ingin memakai tempat tersebut. Sehingga kami harus pindah ke Kelapa Gading. Itu waktu itu awal-awal kami di apartemen, Pak. Apartemen itu ada beberapa tower. Yang pertama kami di tower yang depan, lalu kita berpindah ke tower yang di belakang. Nah, di saat kita berpindah di tower belakang, kami kurang begitu jalan, Pak. Kurang begitu jalan. Sehingga kami harus pindah lagi ke depan. Di luar dari apartemen maksud saya. Dari pindahnya ke luar apartemen itu di tahun 2018. Di 2018 kami hampir setahun di sana dan memang agak kurang baik oleh karena daerah di utara lebih memilih makanan yang berjenis bukan halal. Sedangkan Bami Rudi sendiri dari awal sebelum kita membuka kedai Bami Rudi, kita berkomitmen untuk membuka untuk jalur yang halal. Beberapa tahun berjalan, kita mengalami jatuh bangun lah, Pak, ya. Ada yang diusir, ada yang kita kehilangan resep karena awal mula Bami Rudi disupport resepnya dari orang lain, Pak. Lalu kita belajar sendiri, sampai di 2018 akhir kita
menemukan resep sendiri di Kelapa Gading. Lalu di 2018 akhir, karena Bami Rudi juga salah satu agen Bami minuman badak di Jakarta, ada customer prospek yang mentelepon saya untuk meminta disuplai minuman badak yang dari Siantar itu. Sehingga saya sendiri yang saat itu turun, kita kirim ke pelanggannya telepon itu. Kebetulan customer tersebut memiliki restoran yang di Haji Nawid di sini, Pak. Di situ saya melihat tempatnya sangat luas, di depannya juga ada semacam tempat yang ideal untuk berjualan bakmi. Saya menanyakan apakah ini boleh saya pakai atau tidak awalnya. Sembari suplai badak, Pak, minuman badak. Nah, tetapi saat itu tidak serta-merta langsung dapat jawaban. Di bulan Oktober saya suplai, di bulan November akhir awal Desember baru ditelepon bahwa disuruh datang untuk bicara mengenai sewa tempat sembari mengirim badak lagi, Pak. Ceritanya begitu. Nah, setelah kita ketemu, ya puji Tuhan kita diberikan kesempatan dengan izin, ya udah kamu coba jualan di sini dengan sebulannya sekian. Kita sewa carport istilahnya. Nah, setelah sewa carport di akhir 2018 saya memindahkan satu demi satu, oleh karena saya saat itu single factor, Pak, sendiri. Karyawan saya baru balik ke Bogor dan dia tidak bisa balik lagi ke Jakarta oleh karena adiknya tidak ada yang ngurus. Sehingga saya sendiri untuk handle segalanya. Kita pindahan di tanggal 2 Januari 2019. Kita setting sendiri, butuh waktu kurang lebih 3-4 hari, sampai di tanggal 5 udah ready untuk berjualan. Saya istirahat sehari, tanggal 7 Januari 2019 launching pertama perdana untuk jualan di Jakarta Selatan. Awal mula di Jakarta Selatan di 7 Januari 2019, Pak. Baik. Untuk bahan dasar bakmi adalah tepung, Pak. Di tempat kami memakai brand yang memang dari Jepang. Dan dari Jepang sudah persak. Ada beberapa brand Jepang, mereka masuk ke Indonesia, tetapi dia tidak persak. Jadi perbedaan inilah yang salah satu yang membedakan tepung yang kami pakai dan tepung yang orang lain pakai. Jadi tepung kami dari Jepangnya itu sudah per 25 kilo disak. Gitu. Nah, brand yang lain yang saya tahu bahwa mereka tidak, dia ngesakinnya di Indonesia. Jadi dari sana berbentuk mungkin apa saya kurang tahu, tetapi di sininya baru dimasukin per sak. Nah, itu pasti mempengaruhi kelembapan, kebersihan, kualitas, pasti ada penurunan kan. Nah, kenapa? Karena kembali lagi, Pak, saya masuk di Jakarta Selatan, di mana mereka mengetahui bahwa kualitas, rasa, dan mereka lebih aware, dan mereka juga bisa lebih menghargai kualitas. Bukan yang berarti Jakarta
utara, pusat, barat tidak bisa mengarahkan, bisa. Tetapi kalau mengenai aware, mengenai kesehatan, terus perbedaannya apa dengan yang bakmi yang lain, orang selatan lebih detail. Jakarta Selatan lebih detail. Dia bisa merasakan bahwa cleanness kita, tidak ada residu di mulut, tidak begah di perut. Itulah yang membedakan kami dengan yang lain. Dengan harga yang mirip. Beberapa jenis bakmi yang di Bakmi Rudi itu ada, dimulai dari bakmi halus, bakmi keriting, bakmi karet, mie pok atau Singapore noodle, lalu kita ada spirulina, ada shirataki, dan bihun. Ada 7. Nah, pada dasarnya kita memakai tepung yaitu bakmi halus, bakmi keriting, karet, spirulina, mie pok. Dari 5 ini mereka punya pangsa market sendiri. Ada yang suka halus, ada. Ada yang suka keriting, ada bahkan. Ada yang suka Singapore noodle atau mie pok. Mereka punya satu seperti komunitas sendiri, Pak. Jadi komunitas yang A ini mie pok semua, yang satunya lagi keriting semua. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya di bentuk, di kekenyalan, di sensasi di mulut juga beda. Gitu. Ada kalau shirataki, mereka shirataki, spirulina, mereka yang mengutamakan diet. Atau mereka yang pingin fibernya tinggi, mereka akan memilih 2 pilihan ini. Menu pertama kali di sini kami ada, ini produk range saya ya. Produk range saya tuh ada regular, paket bakso dengan bakmi regular dan 2 bakso. Ada paket swekyao. Swekyao itu semacam pangsit, tetapi dia lebih padat dan ada sensasi keresnya dikit. Lalu ini bakmi regular dengan 2 swekyao. Lalu paket spesial. Ini yang paling favorit di tempat kami. Itu yang bakmi regular dengan 2 swekyao dan 2 bakso. Dan yang paling salah satu favorit juga adalah yang combo. Itu lengkap. Dari bakmi regular ditambah 1 bakso, tambah 1 swekyao, ditambah 1 ati, ditambah 1 ampla, ditambah 2 telur muda. Basic dari bakmi ayam reguler adalah standar kami memiliki ayam kampung dan ayam cincang. Pertama itu yang kita sajikan pertama kali Bakmi Rudi di Jakarta Selatan. 5 paket, Pak. Ya alhamdulillah hari pertama orang mencoba di reguler dulu pasti, karena mereka ingin mencoba dulu enak atau tidak. Itu. Yang kedua, mereka juga welcome ternyata. Mereka welcome, bahkan ada customer yang sampai sekarang setia, itu sampai ngomong, awal mula lu orang gila, Ruth. Kenapa? Karena lu bawa model Chinese kotak, lu bawa ke selatan. Tapi ternyata luar biasa responnya karena kamu halal, totally halal seperti itu. So far di tahun 2019 belum ada satu bakmi yang mempunyai topping yang rame, norak, heboh. Dan porn, kalau di foto porn sekali. Jadi ini ada ide dari beberapa teman. Jadi coba dimasukin ini seperti ini, kita test and error ya, trial ya. Jadi waktu ini, oh ini bagus nih, dan kita coba berikan ke itu. Yang wajib dicoba di sini pasti combo. Karena apa? Karena bisa orang sensasinya baru bahwa ada 1 bakso, ada 1 swekyao, ada 1 ampla, 1 ati. Dan ingat ini ati amplanya pun juga ayam kampung. Jadi kita tidak pernah beli ayam terpisah, ati ampla yang terpisah untuk khusus kita beli yang bukan ayam kampung. Dan telur mudanya pun kita juga belanja kalau itu. Karena kan ayam kampung jarang punya telur muda, jadi kita belanja untuk ayam telur mudanya itu.
Di sini juga selalu dalam satu porsi bakmi itu sudah ada yang namanya kuah kaldu ayam kampung yang khas. Boleh nambah? Boleh. Beberapa orang nambah, Pak. Ada yang pernah minta bungkus. Kita pasti kasih kok. Awal mula saya membuka bakmi, 3 bulan saya sendirian, Pak. 3 bulan saya sendirian, sampai saya di Haji Nawi, saya sebulan sendirian. Which is yang di tahun 2019 itu saya masih sendirian dan masih pulang ke Kelapa Gading. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan saya bolak-balik Kelapa Gading Haji Nawi. Dan saya berani merekrut karyawan itu di bulan kedua. Karena saya masih merasa mampu, kita mari berbagi. Gitu. Nah, setelah 3 bulan saya di tempat yang lama, bukan yang sekarang, karena saya diminta pindah, di bulan ketiga kami pindah, kami memiliki 3 karyawan, Pak. 3 karyawan. Dan puji Tuhan juga, sekarang kami ada tim untuk di Haji Nawi ini ada 9 orang. 9 orang untuk yang di Haji Nawi. Kami mempunyai cabang 4, yang 1 franchise di Bekasi, yang 3 ini 1 Haji Nawi Pusat, Simpruk, dan Flavor Bliss. Kalau di total keseluruhan kami ada 16 tim personal. Oke. Titik terendah Bakmi Rudi saat di Kelapa Gading kita mencoba untuk ikut dalam berjualan di Bakmi Rudi, ternyata di Kelapa Gading itu titik terendah saya sih. Jadi kita mencoba di sana berdagang, tetapi responnya di marketnya kurang. Dan itu benar-benar yang kita sampai sempat nangis. Karena dulu kita di apartemen kan, kita nggak punya niat jahat, kita mau usaha, kita kalau bisa mau memberikan sebagian yang kita dapat ke beberapa orang. Dan titik-titik terendah saat itulah saya belajar bahwa suatu hari nanti kalau memang Tuhan izinkan untuk kita bisa memberi lebih, kita pasti akan mau memberi lebih. Tetapi saya memang harus melalui peristiwa-peristiwa ini, Pak. Saya harus diusir dari tempat yang ya di saat kita mulai naik, kita tidak boleh pakai lagi. Dikasih waktu 2 minggu, harus pokoknya 2 minggu kamu harus keluar. Itu titik-titik terendah. Mulai dikenal oleh Jakarta Selatan, saya harus berterima kasih dengan salah satu blogger, yaitu dengan Pak Tirtali, saat beliau mengadakan festival bakmi di Gandaria City. Melalui beliau saya bisa ikut serta di festival beliau. Saya mulai dikenal lah di Jakarta Selatan. Dan mulai mencari tempat, tetapi dalam 2 bulan setelah festival kan belum dapat tempat, Pak. Tapi memang Tuhan punya acara sendiri kan, punya rencana sendiri, punya cara sendiri yang kita nggak pernah bayangkan. Karena kita benar-benar udah hopeless, tiba-tiba dapat telepon untuk minta badak tadi, Pak. Ceritanya berlanjut yang tadi. Jadi itu cara-cara Tuhan yang punya ajaib, yang kita nggak kepikir, kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah bayangkan. Itulah yang Tuhan kasih. Sampai yang titik tertingginya adalah di saat saya bisa di sini berjalan dengan baik, respon dengan dukungan salah satunya juga Pak Yoyo.
langganan setia saya, dan juga Pak Denny yang orang Cipete yang dia mensupport saya juga, kamu harus buka di selatan. Melalui beliau inilah, baik Pak Yoyo maupun Pak Denny inilah, kami lebih menyebar dari mulut ke mulut, kita dibantu. Itu sudah mulai menuju ke titik yang lebih baik lagi, Pak. Dan saya mengingat di saat saya titik terendah kan, Pak, bahwa kalau saya diberikan satu kesempatan untuk lebih baik, saya pasti akan berbagi. Ya puji Tuhan, alhamdulillah, mulai tahun 2020 kemarin saat pandemi pertama kali terjadi, kita PSBB, kita apa, mungkin bisa diomong saya kedai bakmi pertama kali yang mensupport rumah sakit. Itu komitmen saya waktu susah, yang saya bisa realisasikan di tahun 2020 saat pandemi. Kami bersama 2 customer kami itu menyumbang kurang lebih 575 porsi ke 5 rumah sakit. Nah dari situ saya selalu ingin berusaha mempunyai suatu kegiatan kemanusiaan. Setiap porsi yang pelanggan kami makan, itu kami sisihkan 2.000 untuk 2 yayasan. Jadi setiap pelanggan kami yang makan, kami sisihkan 2.000 untuk yayasan, untuk kami lakukan sosial. Dan itu kami belum merasa bahwa itu titik tertinggi, tetapi paling tidak kita sudah mau berbuat lebih baik lah. Pilihan jenis bakmi dan pugasannya di Bakmi Rudi emang luar biasa. Gue yakin semua itu bisa memenuhi selera dan pilihan kalian. Keberagaman menu dan kelezatan rasanya membuat Bakmi Rudi layak banget buat kalian kunjungin. Setelah makan dulu, kini saatnya gue melanjutkan berkegiatan. Inilah Makan Dulu bersama Radia, sampai jumpa!